Ujian terbuka bagi Saudara Yohana Ari Ratna Ningtyas akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, kami mohon selain tim penguji dan promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Bapak Dr. C. Budi Santoso Embus, Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Promovendus Yohana Ari Ratna Ningtyas dinyatakan dibuka. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia sehingga kita bisa hadir pada acara yang penting ini. Selanjutnya kami mengucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara ujian terbuka ini. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita mulai ujian sidang terbuka ini dengan berdoa agar acara ini membawa keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, untuk memulai acara ujian ini, saya akan membacakan beberapa ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada hari ini. Pertama, ujian berlangsung selama 60 menit, dibagi oleh 7 orang penguji, masing-masing kurang lebih 8,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh ketua tim penguji. Pertanyaan supaya diajukan satu persatu, tidak 3 atau 4 sekaligus. Apabila jawaban berkepanjangan agar dihentikan. Pertanyaan dimulai dari promotor, kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Selanjutnya, saya memperkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudara Promovendus Yohana Ari Ratna Ningtyas. Tim penguji terdiri atas pertama, Bapak BM Purwanto MBA PhD, promotor sebagai anggota, Bapak Bayu Sitikno MSM PhD, kopromotor sebagai anggota, Ibu Yulia Aristrani Widyaningsih MBA PhD, kopromotor sebagai anggota, Ibu Dr. Sari Winahyu MBA, tim penilai sebagai anggota. Selanjutnya, Bapak Bayu Aji Aritejo MSc MM PhD, tim penilai sebagai anggota. Selanjutnya, Bapak Dr. Lili Wahyudi MSI, tim penilai sebagai anggota. Kemudian, terakhir, Ibu Profesor Nurul Indarti, Civil Econom Kanspet, Mas PhD, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri adalah Dr. C. Budi Santoso Embus sebagai maaf, ada kelupaan. Yang terakhir dari Bapak Dr. Said Susilo Nugroho MSc, tim penguji sebagai anggota. Maaf. Kemudian saya sendiri sebagai Dr. C. Budi Santoso Embus, Ketua Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai Ketua Sidang. Selanjutnya,
saya persilahkan Bapak BM Purwanto, MBA PhD selaku promotor, memperkenalkan calon doktor, dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan, kami persilakan Bapak BM Purwanto. Oke. Apakah suara saya jelas terdengar? Tes. Jelas. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saya akan memperkenalkan Promovendus. Nama lengkap Promovendus Yohana Ari Ratnaningtyas, SE MSc. Jabatan pangkat golongan Lektor Penata tingkat 1 3D. Tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 5 Februari 1973. Pendidikan S1 STIE Yapari Bandung. Pendidikan S2 Manajemen UGM. S3 Manajemen UGM. Promovendus punya pengalaman penelitian yang cukup banyak. Demikian juga pengalaman pengabdian kepada masyarakat dan juga beberapa publikasi artikel ilmiah dalam beberapa jurnal akademik. Demikianlah saya memperkenalkan Promovendus, dan selanjutnya saya akan memulai mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya memohon Promovendus untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Silakan. Terima kasih kepada Pak BM Purwanto dan Bapak Ibu tim penguji semuanya. Selamat siang. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Pur. Jadi, mengapa penelitian ini penting? Karena penetapan harga mural itu di sepanjang pengetahuan saya bahwa belum atau masih sedikit sekali artikel-artikel di jurnal yang membahas tentang proses penetapan harga karya seni, apalagi khususnya mural. Di manajemen dan pemasaran tidak ada, banyak yang saya temukan hanya di ilmu ekonomi, kemudian sosiologi dan budaya. Jadi saya mencoba memberikan kontribusi bahwa terdapat fenomena proses penetapan harga mural yang kebetulan konteksnya di Art Hotel Group, yang ini belum pernah diteliti sebelumnya. Demikian Pak Pur. Baik. Suatu penelitian, proses dan hasilnya itu sangat ditentukan oleh cara pandang kita mengenai realitas di lingkungan kita. Sering hal itu juga disebut sebagai paradigma. Nah, Promovendus menggunakan paradigma apa di dalam melakukan penelitian ini dan mengapa paradigma itu yang dipilih? Silakan dijawab. Saya menggunakan paradigma kualitatif karena dalam hal ini studi yang saya kaji ini masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Saya masih mengeksplorasi apa saja dan bagaimana dan mengapa proses penetapan harga mural di Art Hotel ini bisa terjadi. Karena seperti yang saya kemukakan di depan tadi, belum banyak penelitian yang mengadakan penelitian. Di pricing aja masih sangat sedikit di bidang manajemen, apalagi di karya seni, dan terlebih lagi khususnya di mural. Demikian, Pak. Dari sisi argumen yang digunakan di dalam penelitian ini, argumen apa yang digunakan? Induktif atau deduktif atau campuran atau seperti apa? Mohon dijelaskan. Jadi penelitian saya ini kecenderungannya ke induktif, Pak. Jadi saya
mengadakan penelitian, mengeksplorasi beberapa temuan di lapangan yang saya konfirmasikan ke teori-teori yang sudah ada. Tapi dalam penelitian saya ini, saya tidak semata-mata hanya mengeksplorasi, tapi saya juga mengacu ke beberapa teori yang driven yang bisa saya jadikan referensi dalam penelitian saya ini. Baik, apapun metode penelitian yang dipilih, apapun argumen yang digunakan di dalam menjelaskan suatu fenomena, validitas penelitian tetap harus dijaga. Nah, bagaimana Promovendus menjamin bahwa penelitian ini memiliki validitas yang tinggi? Silahkan dijelaskan. Jadi agar mempunyai validitas yang tinggi, saya mengadakan triangulasi, baik itu dari sumber, kemudian dari metodologi, dan juga dari narasumbernya yang bisa di cross checkkan kembali. Jadi dari sisi teori saya akan selalu mengacu, walaupun selama perjalanan saya melakukan penelitian ini terjadi beberapa perubahan landasan teori, karena ini saya berusaha mencoba mematchkan antara teori yang sudah ada dengan hasil temuan di lapangan, Pak. Dan juga saya mengkonfirmasikan ke narasumber yang saya wawancarai. Baik, saya kira cukup pertanyaan saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak BM Purwanto. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Bayu Sutikno, MSM PhD. Kami persilakan Pak Bayu Sutikno. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Apakah Saudara Promovenda Yohana bisa mendengar suara saya? Jelas, Pak. Oke, baik. Pertanyaan nomor 1. Tadi Saudara mengatakan bahwa topik pricing ini kan under investigated ya, apalagi untuk seni, apalagi untuk mural di hotel yang sifatnya non-movable ya, tidak mudah dipindahkan, ditransfer dan lain sebagainya. Jelaskan bagaimana dinamika kesulitan di dalam melakukan riset untuk topik ini. Silakan. Jadi kesulitan terbesar sebenarnya tidak terlalu besar sih, Pak. Jadi saat saya berusaha menghubungi baik itu seniman maupun manajemen di Art Hotel Group, itu ada ya mungkin hanya menentukan waktu janjian untuk melakukan wawancara saja. Jadi ada seniman yang saya saat hubungi itu masih ada di luar negeri, kemudian masih sibuk. Nah, kemudian juga manajemennya pas saat mau saya ajak wawancara itu juga belum ketemu jadwal yang cocok. Nah, itu yang membuat saya harus merancang ulang jadwal wawancara yang sudah saya perkirakan sebelumnya. Pertanyaan kedua, proses penetapan harga untuk konteks riset Saudara ini kan sifatnya dinamis ya, idiosynkretik, polanya cukup beragam gitu. Coba jelaskan bagaimana temuan-temuan penting terkait dengan proses penetapan harga ini. Ya, jadi di kesimpulan saya sampaikan bahwa mekanisme proses penetapan harga mural di Art Hotel ini sangat dinamis, luas gitu ya, dan banyak terjadi proses-proses dalam tahap negosiasi yang tidak berjalan dengan kaku, tapi sangat fleksibel. Contohnya pada proses negosiasi yang biasa itu setelah negosiasi terjadi kesepakatan itu sudah, maka terjadi proses transaksi barang dan jasa. Tapi kalau di mural ini begitu selesai kesepakatan awal, itu dalam proses perjalanan mengerjakan mural itu terdapat deal-deal atau terdapat kesepakatan-kesepakatan baru, baik itu antara seniman dengan manajemen hotel atau bahkan dengan pemilik hotel yang bersangkutan. Demikian, Bapak. Terima kasih. Pertanyaan ketiga,
harga secara esensial biasanya kan ditempatkan sebagai salah satu sinyal atau indikator dari kualitas. Di sisi lain, harga juga mencerminkan cost, juga bisa mencerminkan persepsi konsumen. Apakah penetapan harga dalam konteks mural ini juga masih relevan dengan pendekatan-pendekatan konvensional tersebut, ataukah ada temuan lain yang berbeda? Silakan. Terima kasih Pak Bayu Sutikno. Jadi berdasarkan temuan saya di lapangan bahwa kajian tentang cost base itu masih perlu ditambahkan lagi kalau di karya seni khususnya mural ini. Jadi perlu ditambahkan lagi faktor-faktor intangible seperti tema dari karya seni itu sendiri, kemudian reputasi seniman yang membuat karya seni itu perlu ditambahkan lagi. Jadi ada tambahan pengetahuan baru dari teori yang sudah ada. Kemudian untuk perceived value pricing-nya itu tidak sepenuhnya mengkonfirmasi. Jadi kalau di perceived value pricing pada produk barang atau jasa yang lainnya secara umum itu ada 3 faktor, yaitu stimulus, kemudian konteks, dan customer karakteristik. Nah, yang menjadi penekanan di penelitian saya ini di konteks dan customer karakteristiknya. Jadi konteksnya itu pembuatan mural di hotel, bukan di tempat lain, juga bukan karya seni yang lain. Kemudian karakter customer-nya itu juga sangat unik. Jadi mereka tergantung tingkat mengapresiasi terhadap karya seni itu sendiri. Demikian Pak Bayu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Bagaimana saudara meyakinkan bahwa temuan riset saudara ini daya replikasinya seperti apa? Replicability-nya seperti apa? Silakan. Saya juga berharap untuk penelitian selanjutnya, penelitian saya ini bisa direplikasi untuk karya seni yang lain. Misalnya patung, kemudian mungkin di seni pertunjukan, tari, konser musik itu juga bagaimana menentukan harga konser itu bagaimana caranya, itu juga bisa didiskusikan lebih lanjut di penelitian selanjutnya, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Bapak Ketua Sidang. Saya cukupkan untuk bertanya pada Saudara Yohana. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bayu Sutikno. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Yulia Arisnani, MBA PhD. Kami persilahkan, Ibu Yulia. Terima kasih, Bapak Ketua. Bu Yohana, apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Terdengar. Saya akan lanjutkan pertanyaan dari Pak Bayu tadi ya. Tadi Bu Yohana sempat sebutkan juga ada faktor, ada karakteristik dari konsumen gitu. Nah, siapa sebetulnya konsumen di sini? Yang dimaksud dengan karakteristik konsumen di sini? Silakan. Dalam penelitian saya ini yang bertindak sebagai konsumen adalah para pemilik hotel di 7 unit amatan penelitian saya. Jadi suppliernya adalah seniman itu sendiri, sedang dari sisi demand itu adalah pemilik hotel yang dijembatani oleh direktur seni yang ditugaskan dari pihak hotel. Oke, tadi disebutkan ada art director gitu ya, direktur seni di situ. Apa fungsinya direktur seni di dalam proses negosiasi? Dia bertindak sebagai perantara, Bu, menjembatani proses negosiasi. Jadi dari art hotel itu dilimpahkan wewenang kepada direktur seni untuk melakukan negosiasi kepada pemilik hotel, bagaimana karya yang akan diinginkan, berapa jumlah kamar yang perlu dihias, kemudian apakah ada area publik yang mau dibuat mural juga, kemudian bagaimana dengan budgetnya. Nah, ini dinegosiasikan, dan biasanya direktur seni itu sudah bisa mengira-ira, oh tipe pemilik hotelnya itu seperti ini, jadi karakter pemilik hotelnya itu apakah dia mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap seni atau tidak. Dan setelah ada deal itu baru
direktur seni melangkah untuk mencari atau menseleksi seniman yang akan diajak untuk membuat mural di hotel tersebut. Demikian. Terima kasih. Di dalam proses negosiasi, biasanya kan ada bargaining power dari buyer, ada bargaining power dari yang suppliernya yang semacam itu ya. Nah, dalam hal ini, bargaining power-nya yang buyer tadi, itu seperti apa penjelasannya? Apa saja yang sebetulnya mempengaruhi bargaining power-nya dia? Silakan. Tadi sudah sedikit saya sebutkan bahwa dari sisi buyer-nya atau pemilik hotel itu, jadi dia mempunyai posisi tawar yang tinggi. Jadi yang saya maksudkan di sini, kalau pemilik hotel itu diperkirakan mempunyai apresiasi seni yang tinggi, dia akan memberikan keleluasaan dalam menentukan budget bagi pembuatan mural di hotelnya. Ya, apalagi yang apresiasi kok ada tinggi dan rendah gitu ya. Apalagi tadi selain yang Ibu sebutkan tadi. Jadi apresiasi tinggi itu biasanya sebagian besar dari 7 unit amatan itu pemilik hotel itu juga sekaligus kolektor karya seni. Jadi mereka sudah mempunyai beberapa karya seni dari beberapa seniman yang diajak untuk membuat mural di hotel mereka. Jadi selain masalah anggaran mereka tidak terbatas, kemudian punya pemahaman terhadap karya seni yang sedang saat ini sedang berlangsung, juga dia sudah tahu kira-kira harga senimannya itu seberapa tinggi. Karena dia sudah punya pengetahuan, pemahaman, dan juga pengalaman dalam berinteraksi dengan karya seni dan seniman. Demikian. Baik, kalau dari sisi yang dari buyer, maksudnya dari sellernya, dari senimannya, itu apa yang mempengaruhi bargainingnya dia? Dari sisi senimannya itu dari pengalaman. Yang pertama, pengalaman itu terbagi dalam 2, yaitu pengalaman dia dalam berkesenian dan juga pengalaman dia dalam menjalin kerjasama atau relasi dengan industri. Itu menentukan seberapa posisi tawar dia dengan direktur dan juga dengan pemilik hotel. Kemudian, selain pengalaman? Reputasi dia itu ditentukan dari berapa banyak dia berpameran, skalanya apa saja, kemudian harga karya seniman ini saat ini itu ada di level yang mana, itu bisa menjadikan posisi tawar bagi si seniman. Demikian. Oke. Yang terakhir gitu ya. Apakah Art Hotel itu termasuk sebagai butik hotel? Nggak dengar Bu tadi pertanyaannya. Apakah Art Hotel itu masuk sebagai butik hotel? Kalau definisi butik hotel itu sendiri ya Bu, itu hotel yang mempunyai ciri yang sangat Halo. Kelihatannya stuck. Halo. Yohana, mungkin ada masalah koneksi ini ya. Benar, Bapak dan Ibu, kami kehilangan koneksi dari Bu Ya, Yohana. Kami mohon izin untuk memperbaiki secara teknis terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Pak Budi yang Bapak Ketua, pertanyaan saya sudah cukup ya, itu yang terakhir tadi. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yulia Arismani Widyaningsih. Oh, Bu Yohana sudah sambung. Oke, bisa dilanjut lagi.
Bu William mau ini Jawaban dari Bu Yohana tadi yang terakhir biar selesaikan, Bu Ya. Yohana. silakan Saudara Promovendus untuk menyelesaikan pertanyaan jawaban. Butik tadi. Ya. Jadi kalau art hotel itu klasifikasinya lebih ke hotel bintang 3, Bu. Jadi dia memang hotel bintang 3 identik di properti yang utama, dia hotel bintang 3 dan 4, dan bisa dikategorikan butik hotel, tapi juga bisa tidak. Ada beberapa orang menyebutnya itu juga termasuk dalam butik hotel, tapi kalau dari marketingnya mereka menegaskan bahwa ini hotel berbintang 3 atau 4 yang bernuansa seni. Itu aja. Terima kasih. Ya. Pak Budi. Ya. Terima kasih Ibu Yulia Artani Widaningsih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Sari Winahyu SMBA. Kami persilakan Bu Sari Winahyu. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Promovenda Ibu Yohana. Yang pertama, tadi Ibu menyampaikan bahwa memang ada beberapa kali perubahan teori yang Ibu pakai dalam penelitian ini. Nah, terus kemudian kalau untuk yang versi terakhir ini, saya malah kok tidak melihat ada teori yang ditulis di situ. Nah, sebetulnya, dan Ibu tadi juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan riset ini untuk mematchkan teori dengan kenyataan. Nah, sebetulnya teorinya itu teori yang mana? Atau teori apa? Monggo. Jadi turunan dari perceived value, Bu. Jadi saya menggunakan perceived value pricing. Jadi penetapan harga berdasarkan persepsi, nilai persepsi yang dipersepsikan oleh konsumen. Nah, di sini kalau di penelitian saya, persepsi konsumen dalam hal ini terhadap karya seni mural itu tergantung dari karakteristik masing-masing customer tadi, seperti yang saya sampaikan, 3 faktor dalam persepsi nilai untuk konsumen itu. Kemudian teori yang saya gunakan lagi itu ada mekanisme harga partisipatif. Itu saya mengambil yang NYUP, name your own price, itu bahwa konsumen ikut terlibat dalam menentukan harga produk yang ditawarkan. Tapi dalam hal ini bila produsen merasa bahwa harga yang disampaikan oleh konsumen itu tidak melampaui ambang batas yang dia perkirakan, dia berhak menolak. Nah, dalam hal ini, dalam penelitian saya ini ada 2 tipe, ada seller atau seniman yang mengiyakan atau menerima penawaran harga dari konsumen, tapi ada juga yang menolak karena mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi. Demikian itu. Oke, terima kasih Bu. Cuma saya karena nggak melihat di manuskrip Ibu bahwa ada perceived value pricing teori, name your own price teori, itu nggak ada. Jadi itu saya cuma takut ini apakah ini benar-benar teori atau suatu pendekatan ini tadi. Tapi oke. Selanjutnya, tadi Ibu menyatakan juga bahwa teori ini memiliki daya replikasi tinggi, terutama untuk produk-produk seni. Nah, tadi termasuk tari. Kira-kira apakah itu bisa direplikasi benar untuk seni tari? Karena pada dasarnya begini Bu, karakteristik tiap-tiap cabang ilmu seni itu berbeda-beda. Jadi misalnya kalau yang mural, lukis itu kan kecenderungannya lebih ke individu. Tapi kalau seperti pertunjukan, tari, musik itu kan lebih dalam jumlah grup. Tapi itu juga kemarin juga saya jadikan referensi bahwa bagaimana sih menentukan harga tiket konser. Kemudian
menentukan harga tiket pertunjukan dance itu juga ada sedikit kemiripan bahwa reputasi si seniman itu juga mempengaruhi proses penetapan harganya. Jadi reputasi saya sebutkan kalau tadi di seni lukis itu berapa banyak dia berkesenian, pamerannya di mana saja, skalanya apa, itu juga berlaku di seni pertunjukan itu. Jadi maksudnya sekali lagi mungkin supaya agak lebih tegas, kira-kira apakah penetapan harga untuk mural itu sama dengan menetapkan harga kalau kita ini ingin meminta seorang Didik Nini Towo untuk main di sebuah hotel? Kalau proses penetapan harganya itu sama Ibu, prosesnya. Oke. Jadi meskipun itu bentuk seninya berbeda, tetapi prosesnya tetap sama menurut Ibu. Gitu. Oke. Mungkin berikutnya ini pertanyaan terakhir. Ini terkait dengan metode yang Ibu pakai ya, terkait dengan kasus. Nah, dalam hal ini yang dimaksud kasus itu apa sih Bu? Dan dalam hal ini kasusnya itu apa? Jadi kasusnya di penelitian saya ini, maaf, kasus dulu itu apa Bu? Mungkin. Kasus itu serangkaian kegiatan atau sekumpulan kegiatan bisa dilakukan oleh individu atau rombongan tentang yang menarik untuk diteliti terkait dengan fenomena yang ada saat ini. Nah, dalam hal ini kasusnya adalah proses penetapan harga mural dengan setting atau dalam konteksnya itu mural yang ada di hotel. Demikian. Terus berarti itu sangat subjektif ya. Jadi kalau misalnya itu yang menarik untuk diteliti. Jadi kadang untuk orang lain itu bisa saja bukan kasus. Jadi kenapa fenomena ini menarik? Jadi saya sebutkan proses penetapan harganya itu. Kalau hanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan harga, itu sudah banyak literatur yang saya temui itu. Tapi kalau yang untuk proses penetapan harga itu belum saya temukan. Jadi kebanyakan literatur atau jurnal yang ada itu masih membahas hanya faktor-faktor penentu harga karya seni. Demikian. Jadi ini temuan yang baru yang mengkombinasikan atau mengambil sebagian dari beberapa mekanisme penetapan harga yang sudah ada. Dan bahwa kemudian dalam penelitian ini ada art hotel yang bintang 3, ada yang art hotel bintang 4, kemudian ada yang negonya itu dengan agennya, ada yang dengan senimannya sendiri. Itu melihat itu sebagai satu kasus yang sama. Kasusnya sama, tetap di konteksnya mural di art hotel itu hanya terdapat 7 unit pengamatan yang kebetulan variasinya tinggi. Itu malah menambah kekayaan dalam temuan penelitian saya, Bu. Tapi kalau misalnya multi case itu kan kasus-kasus yang berada tidak hanya di satu tempat. Ini kan aslinya di satu tempat di art hotel group di satu tempat. Jadi kalau misalnya mural di kafe atau mural di stadion gitu misalnya, itu bisa dijadikan multi case di mana kita mencari persamaan atau perbedaan dari. Terima kasih Pak Ketua. Saya kira cukup dari saya. Matur nuwun Bu Yoga. Mohon maaf masih mute Pak Budi. Maaf ya. Jadi terima kasih kepada Ibu Sari Winahyu. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Bayu Aji Aritejo, MSc MM PhD. Kami persilakan kepada Bapak Bayu Aji Aritejo. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang, Ibu Promovendus
Yang pertama, selamat sudah sampai pada tahap ini, tetapi ya perlu ya untuk menjalani beberapa ujian dulu nih ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan disertasi Ibu. Ini melanjutkan terkait dengan pemilihan ya objek penelitian, di mana Ibu memilih ya mural pada jaringan art hotel, tidak melibatkan hotel-hotel yang lain ataupun yang lebih luas lagi. Nah, bisa Ibu jelaskan mengapa Ibu menfokuskan ya pada art hotel ini, tidak menggunakan hotel-hotel lain juga yang mungkin bisa didapati proses yang berbeda lagi. Silahkan, Bu. Kenapa saya hanya single case di penelitian saya ini? Ya, karena di satu case aja itu sudah ada 7 amatan hotel yang tersebar di beberapa kota dan ternyata mempunyai variasi yang sangat banyak. Jadi, kenapa saya fokusnya ke art hotel? Pertama, art hotel itu merupakan hotel dengan nuansa seni yang terintegrasi. Itu ada di sumbernya di kompas.com dan juga Tribun juga ada. Itu menyebutkan bahwa dia yang pertama kali. Kemudian concern dari pemilik art hotel itu juga bahwa dia menggandeng seniman-seniman muda berbakat kontemporer untuk mengisi hotelnya. Itu berbeda dengan hotel-hotel lain yang pernah saya kunjungi, saya observasi sebentar di sana. Itu kedekatan, kemudian juga keterlibatan antara seniman dan pemilik hotel itu kalau di tempat lain tidak begitu erat. Dan itu juga saya jumpai pada hasil wawancara saya dengan beberapa seniman. Jadi senimannya sudah. Iya. Pihak-pihak yang menjadi partisipan informan di dalam disertasi itu antara lain adalah manajemen hotel dan artis pelukis. Nah, tetapi di dalam penelitian Ibu ini juga melibatkan pihak-pihak lain ya sebagai partisipan informan. Nah, bisa Ibu jelaskan siapa saja di luar manajemen dan artis yang Ibu wawancarai dan mengapa ini penting untuk meminta data dari mereka. Silakan. Terima kasih Pak Bayu Aji. Jadi selain saya mencari narasumber dari seniman dan manajemen art hotel, saya juga mewawancarai dari pihak akademisi dan juga praktisi mural yang lain. Dari sisi akademisi, saya mencoba bertanya, mural itu sebetulnya kalau di Indonesia itu seperti apa posisinya, kemudian bagaimana menentukan harga mural kalau dilihat dari tinjauan dari sisi akademis. Itu sudah saya lakukan dengan 4 akademisi. Kemudian kalau dari sisi praktisi muralnya, saya mencoba melihat kalau penetapan harga mural di luar art hotel itu seperti apa ya? Apakah sama ataukah berbeda? Nah, jadi kalau senimannya itu, dan saya temukan hasilnya, temuan di para praktisi mural itu, jadi mereka. Ya, silakan Bu. Jadi kok unconnecting sebentar. Jadi kalau yang praktisi mural itu, mereka juga menyatakan bahwa ada beberapa tipe untuk menetapkan harga mural karya mereka. Ya, apakah ini kemudian akan melengkapi ya temuan dari Ibu atau untuk apa sebetulnya informasi dari mereka ini?
Jadi saya melakukan sedikit perbandingan bagaimana sih cara menentukan harga mural di art hotel dengan menentukan harga mural di luar art hotel itu. Ya. Jadi terbukti ada beberapa persamaan. Jadi misalnya di art hotel itu menentukan harganya juga ada yang berdasarkan per meter persegi, Pak. Jadi kalau dari wawancara dengan manajemen seninya, ya tergantung senimannya masing-masing. Setiap seniman punya harga sendiri-sendiri, jadi harga per meter mereka juga sendiri-sendiri. Demikian Pak, salah satunya. Pertanyaan terakhir dari saya, dari hasil penelitian yang Ibu lakukan, bagaimana implikasi praktis ya bagi mungkin pelaku usaha hotel atau bagi para seniman ya, termasuk seniman mural ataupun seniman yang lain. Apakah ini juga ada implikasi praktis untuk mereka Bu dari temuannya? Dari sisi implikasi praktisnya, ini yang pertama dari sisi manajemen, kemudian juga dari sisi senimannya. Kalau dari sisi senimannya, mereka mendapat pandangan yang baru, wawasan yang baru bahwa proses penetapan harga mural di art hotel itu seperti ini dan bisa diaplikasikan untuk bila nanti si seniman mendapatkan project atau commission work di suatu hotel. Itu prosesnya bagaimana, apakah sebagai referensi bagi mereka. Dan juga menjadikan referensi bagi manajemen seni atau direktur seninya, bahwa ternyata banyak faktor-faktor yang memengaruhi proses penetapan harga itu sendiri. Jadi dari sisi senimannya, bisa juga dari karya seninya itu sendiri, dan juga bagaimana melihat apresiasi seni dari pemilik hotel tersebut. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Bu Yohana. Saya cukup Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bayu Aji Aritejo. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Lili Wahyudi MSI. Kami persilahkan Bapak Lili Wahyudi. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Apakah suara saya kedengar Bu Yohana? Oke. Tadi ini ya disebutkan, saya melihat itu kan yang menarik kan ini kan sampelnya kan 7 unit amatan. Kemudian di situ kalau saya melihat detailnya, ini kan masing-masing amatan 7 unit itu, unit art hotel, ini kan punya ciri khas masing-masing. Jadi ada yang apa istilahnya nih ya, lukisannya itu tradisional budaya lokal, tapi ada yang tema lukisannya modern. Artinya kalau kita bicara pelaku seninya itu kan ini sebenarnya kan istilahnya seniman yang sangat berbeda. Nah, ya istilahnya terkait dengan penetapan harga. Tadi kan di Bu Yohana kan menyebutkan masalah ini ya, penetapan harga. Apakah itu dari 7 amatan itu memiliki pola yang sejenis atau ada yang berbeda? Mengingat kalau saya melihat konteks penelitian ini ya, konteks ininya ya, seninya itu kan sangat berbeda jauh. Mungkin Bu Yohana bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Lili. Jadi memang terdapat banyak variasi di 7 amatan art hotel. Jadi kalau bicara prosesnya itu terdapat proses yang pendek dan proses yang panjang. Misalnya kalau di art hotel Surabaya itu malah belum terjadi proses penetapan harga yang panjang, jadi hanya pendek. Misalnya pemilik hotel menghubungi galeri, membeli karya seninya, kemudian karya seni itu di reprint, kemudian ditampilkan di hotelnya, dan si seniman mendapatkan sejumlah fee dari karya yang di-reprint tadi. Itu yang sangat pendek. Tapi juga misalnya seperti di Yogyakarta itu dari pemilik hotel minta tolong art hotel sebagai manajemen operator mendelegasikan ke direktur seninya, dan diperlukan juga kurator di Jogja itu. Jadi kurator itu juga menjembatani lagi perantara antara dulu belum art director tapi masih art manager itu dengan seniman yang ada di Jogja. Dengan asumsi kurator ini
orang yang tahu kondisi Jogja saat itu. Demikian, Pak. Kemudian nih, kalau ini ya, kalau dikaitkan dengan pricing, tadi kan teori yang dipakai kan di sini kan paling dominan kalau saya lihat itu kan pricing teori. Oke. Nah, apakah ini ya, fenomena yang dituju amatan itu bisa dijelaskan dari sisi pricing teori? Yang tadi kan ada yang rutenya ada yang pendek, ada yang panjang, prosesnya ada yang singkat. Kira-kira bagaimana itu Bu Yana? Dari sisi harga itu sendiri, jadi sudah saya kemukakan tadi di depan bahwa penetapan harga untuk karya seni mural itu berbeda dari harga barang pada umumnya. Tidak hanya menentukan cost-nya saja, tapi juga harus melihat beberapa faktor intangible yang lain seperti reputasi senimannya, kemudian bagaimana penangkapan atau apresiasi dari si pemilik hotel. Jadi disebutkan tadi yang saya kemukakan dengan Bu Yulia bahwa ada masing-masing bargaining power antara penjual dan pembeli. Demikian Pak. Ya. Kemudian Ibu, kalau di disertasi itu kan disebutkan ini ya, ada 3 proses utama ya terkait dengan penetapan harga mural ya. Jadi kalau nggak salah kan terkait dengan mulai dari pemilihan seniman, kemudian proses negosiasi harga, kemudian sampai dengan proses penetapan harga. Oke. Nah, itu kalau ini ya, kalau kita bicara ini ya, lukisan mural termasuk lukisan yang lain, apakah proses itu bisa berlaku secara universal pada konteks lukisan yang lain? Karena yang menarik di sini kan kalau istilahnya yang namanya lukisan itu sesuatu yang abstrak ya. Kemudian akan bisa dinilai tinggi itu kalau kedua belah pihak itu memahami lukisan itu. Saya lihat di transkrip dari disertasi yang ada itu kan juga diungkap kalau salah satu aspek tidak paham tentang seni itu nanti akan membuat penilaian terhadap seni itu kan tidak bisa maksimal. Kan bisa dijelaskan Bu Yohana? Jadi ini hanya berlaku dari pada mural Pak. Jadi kalau pada lukisan biasa di atas kanvas itu kan barangnya sudah jadi tinggal terjadi penawaran atau negosiasi antara penjual dan pembeli. Tapi kalau dalam mural ini kan tidak. Jadi ada deal pertama di kesepakatan awal, tapi selama proses pengerjaan sampai selesai itu terdapat penyesuaian kesepakatan lagi. Entah itu kemauannya pemilik hotel, kemauannya manajemen seni, atau bahkan kemauan senimannya sendiri. Jadi tidak bisa disamakan dengan yang lukisan di kanvas. Demikian. Oke. Terakhir ya, ini kan case study ya. Kalau mungkin Bu Yana bisa bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas dari case study disertasi ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Iya Pak. Jadi pada penelitian selanjutnya saya jelaskan juga bahwa untuk meningkatkan kualitas dan relativitas pada case study ini bisa direplikasikan pada konteks atau situasi yang berbeda. Misalnya beda konteksnya ya, atau beda situasinya. Dalam hal ini misalnya mural di tempat yang lain. Itu bagaimana, apakah sama cara proses penetapan harganya, bukan pada penetapan harganya, tapi pada prosesnya apakah sama. Melalui proses seleksi, perlu konfirmasi ke pemilik hotel, kemudian perlu negosiasi dengan senimannya lagi, ataukah tidak. Demikian. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Budi, Ketua Sidang. Terima kasih Pak Lili Wahyudi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Profesor Nurul Indarti, ya, Civil Economic Management PhD. Kami persilakan Ibu Profesor Nurul Indarti. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Bu Yohana, Bu Promovendus, apakah suara saya terdengar? Yes, Bu. Baik.
Selamat ya sudah sampai di tahapan ini. Perjuangan saya kira disertasinya mengalami proses penetapan sampai di ACC itu jungkir balik ya, Ibu mengalami proses iteratif itu dalam penulisan disertasi. Saya ingin mengklarifikasi beberapa aspek. Yang pertama melanjutkan beberapa penanya sebelumnya. Ini kan single case, Ibu mengatakan ini adalah studi kasus single. Kemudian ada 7 amatan hotel, dan ini hotel dengan umbrella yang sama, yaitu Hotel Artotel, ada yang bintang 3, bintang 4. Total partisipan yang diamati adalah 29 mewakili manajemen, kemudian seniman, gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya, bagaimana kemudian Ibu memastikan bahwa 29 dengan variasi 7 amatan tadi itu mencerminkan fenomena yang Ibu akan tangkap? Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Memang 7 amatan di bawah payung Art Hotel Group itu sangat bervariasi, tapi saya dari 7 hotel itu saya mengambil senimannya itu minimal 50%-nya untuk mengklarifikasi dan juga menanyakan bagaimana sih proses penetapan harga waktu mereka diajak sampai selesai mengerjakan mural. Jadi dan juga saya meng-cross-check dengan art manajemennya dan juga ada head grafisnya. Jadi saya bisa mengkonfirmasi teman-teman yang ada di 7 amatan itu. Baik, concern saya sebenarnya terkait dengan ketercukupan informasi yang biasanya ini kemudian ditemukan dalam penelitian kualitatif dengan setting induktif dan case study, sehingga kemudian sebenarnya Ibu bisa mengatakan bahwa 29 itu cukup karena Ibu memiliki keyakinan bahwa informasinya sudah saturated. Sehingga kemudian Ibu tidak menambah informasi dari partisipan baru, seniman misalnya. Atau mungkin menambah setting hotel selain Art Hotel yang punya karakteristik yang sama. Kemudian concern saya yang kedua, ini terkait dengan tadi pertanyaan salah satu penguji. Saya menangkap bahwa Ibu tidak mengalami kesulitan ya dalam proses penelitian ini ya, Bu. Memastikan ini. Tadi Bu mengatakan, oh tidak ada sesuatu yang cukup memberatkan begitu ya. Concern saya atau pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa yang membuat disertasi ini lama ya, Bu? Bu Nurul. Maksud yang saya dikemukakan pada Pak Bayu tadi, kesulitan dalam menemui narasumber. Jadi Ibu tidak mengalami kesulitan ketika menemui narasumber? Tidak begitu sulit bagi saya. Begitu sulit. Lalu yang sulit bagian mana dalam penulisan disertasi ini? Karena saya merasa disertasinya lama ya. Perasaan saya mungkin salah ya, Bu. Silakan Bu Yohana. Kalau lamanya itu ya karena kemarin saya sempat menjabat Bu, jadi keteteran gitu. Jadi bukan karena ya. Jadi bukan karena kualitatif, bukan karena disertasinya, bukan karena kalau dari sisi disertasinya itu sendiri dalam temuannya itu bagaimana sih mengkonfirmasi dengan teori-teori yang ada itu yang kadang saya bolak-balik gitu, Bu. Jadi sudah punya teori ini ternyata sampai di lapangan kok nggak cocok, apakah saya harus cocok-cocokkan, tapi kan tidak harus seperti itu. Jadi saya hanya sebagai referensi atau panduan di awal saja, tapi itu sudah sering bergonta-ganti dari topik sampai teori-teorinya itu menjadi 4 kali. Baik. Saya melanjutkan tadi concern dari penanya sebelumnya Pak Dr. Lili terkait dengan apakah ketika Ibu memilih, jadi ketika kasusnya itu bukan Art Hotel, mural itu kan ada di MD juga ya, Bu? Iya, Bu. Ya. Dan saya terlibat juga dalam proses inisiasi mural yang ada di gedung. Jadi Bapak Ibu yang hadir di forum ini, jika belum tahu, di program Magister Sains dan Doktor, di lantai 1 itu ada mural.
2017 itu perdana mural di gedung yang namanya Program Doktor FEB UGM. Pertanyaan saya kepada Bu Yohana, seandainya dulu Ibu tidak memilih Artotel katanya unik, belum ada. Program dokter yang punya mural tuh hanya satu-satunya di FEB UGM loh Bu. Kenapa nggak dijadikan kasus juga? Apakah kemudian ketika itu diangkat, temuan Ibu akan berbeda? Gimana Ibu bisa menjelaskan? Jadi karena Art Hotel itu kan hotel yang berjaringan Bu, jadi punya banyak properti di bawahnya. Jadi saya bisa memberikan banyak, mengamati lebih banyak lagi. Kalau di MD itu kan hanya satu, dan kebetulan kemarin saya langsung juga menanyakan dengan Mas siapa Acong apa Aceng gitu ya. Acong. Ya, Acong itu bagaimana? Terus, itu cuman gini kok Bu, Mbak, gitu. Ya udah saya sebagai referensi saya aja. Tapi kalau ini kan industri dalam jumlah yang banyak, Bu, melibatkan pemilik hotel, melibatkan Art Hotel dan seniman itu sendiri. Itu kan prosesnya lebih rumit. Di MD kan ketemu Ibu. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah ketika Ibu menemukan berbagai mural di berbagai program MD lain misalnya, itu temuan Ibu akan berbeda? Kalau ada di tempat pendidikan itu mungkin bisa jadikan saya case yang baru lagi, Bu. Jadi tidak saya Yohana, pertanyaan saya, apakah setting mural di perguruan tinggi seperti MD itu memberikan temuan berbeda atau ya sama dengan yang akan Ibu dapatkan ketika Ibu mengambil konteks Art Hotel? Berbeda, Bu. Karena kalau di Art Hotel itu muralnya itu di sana diberi kesempatan untuk berekspresi. Jadi walaupun ada guideline-nya, hanya guideline-nya itu syarat. Tapi kalau di MD saya melihat detailnya itu kan di bawah pengawasan MD. Jadi tidak setiap seniman itu terus mengerjakan sesuai by order. Tapi kalau yang di Art Hotel itu diberi kesempatan yang agak luas untuk mengekspresikan karya seninya. Oke. Ya. Cukup Bu Profesor Indarti. Ya, maaf ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Profesor Nur Indarti. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc. Kami persilakan Pak Sahid. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Saudara Promopendus, Bu Yohana, apa mendengar suara saya? Iya, Pak. Tapi kurang jelas, Pak. Ya. Gimana sekarang? Sudah jelas? Sudah sampai, Pak. Ya, oke. Pertanyaan saya pertama adalah pada analisis Ibu ya, pada analisis yang Ibu susun ya di disertasi Ibu ya. Itu tidak menemukan adanya aspek persaingan. Nah, kira-kira bisa dijelaskan, Ibu. Artinya kalau menurut pengamatan saya mestinya tetap ada persaingan ya antar, karena seniman kan tidak hanya satu orang ya, jadi ada banyak seniman juga. Tetapi mengapa kemudian itu tidak menjadi satu aspek faktor atau pertimbangan dalam analisis? Silakan. Banyak seniman ya, tapi dari sisi Art Hotel ini yang mempunyai wewenang untuk menseleksi seniman itu kan berasal dari manajemennya Art Hotel itu. Jadi hanya terjadi negosiasi atau seberapa kuat posisi tawarnya si seniman ketika ditawari proyek Art Hotel ini, Pak. Jadi kalau senimannya merasa bahwa harga yang ditawarkan oleh Art Hotel tidak sesuai dengan harga diri si seniman itu, dia akan menolak. Nah, dan begitu ditolak, ya sudah, dia tidak ada di lingkungan Art Hotel, dan nanti tim seleksi internal dari Art Hotel itu akan mencari lagi seniman-seniman yang ada.
yang sesuai dengan karakteristik yang dimaui oleh pemilik hotel. Demikian, Pak. Nah, gini loh, kalau Ibu lihat di tabel 54 ya, itu kan saya kan Ibu melakukan analisis secara generik ya. Karena di situ juga disebutkan jenis klien ya. Kemudian paham seni atau umum ya. Hubungan emosional, tahu kenal dekat. Nah, itu. Nah, berarti kan sebenarnya ini kan Ibu mengidentifikasi faktor-faktor yang memang bisa berlaku secara umum. Jadi tidak hanya terbatas pada hotel art hotel. Nah, ini loh. Saya mengikuti apa yang Ibu tulis ya di tabel 54 ya. Gimana Ibu? Jadi kalau ya tambahkan tadi, kalau persaingan itu seniman itu tidak merasa tersaingi satu dengan yang lain itu, Pak. Saya juga heran ini. Jadi dan tidak ada standar baku untuk harga satu orang seniman dengan seniman yang lain. Dan mereka tidak tidak ambil pusing kalau si A dihargai sekian, si B dihargai sekian. Dan itu pun tidak berdasarkan dari umur ya Pak. Jadi bisa saja umurnya masih muda tapi dia punya harga yang tinggi. Ada juga yang sudah tua tapi tidak berkreasi, tidak aktif berpameran, itu harga dia itu ya lebih rendah daripada mereka yang aktif berkarya. Demikian. Ya, tapi kan maksud saya begini, salah satu manfaat dari penulisan disertasi Ibu itu kan kemudian nanti Ibu bisa memberikan inspirasi ya mengenai bagaimana strategi penetapan harga pada karya seni gitu, ya kan? Jadi artinya sebetulnya apakah memang benar faktor persaingan itu tidak ada sama sekali. Nah, itu. Karena secara teoritis kan tidak seperti itu. Maksud saya gini loh, Ibu jangan kemudian mengikuti apa yang menjadi informan yang disampaikan oleh informan. Ibu kan juga punya bekal teori kan, bekal teori. Nah, itu loh. Apakah memang demikian? Memang tidak ada sama sekali faktor persaingan gitu. Jadi kalau menurut teori memang kalau itu menjual jasa yang sama itu akan timbul persaingan Pak. Itu secara teori seperti itu. Tapi pada temuan di lapangan hal itu tidak berlaku Pak. Jadi mereka dari 29 orang yang saya wawancari itu saya nggak peduli dengan harganya si A, si B. Misalnya si A dapat lebih banyak daripada saya, ya sudah nggak apa-apa gitu Pak. Jadi saya juga, kok bisa ya Mas ya? Iya nggak apa-apa kok Mbak. Gitu Pak. Di temuan di lapangan memang berbeda, bertolak belakang dengan teori persaingannya. Demikian. Oke, ya baiklah. Pertanyaan kedua ya, bagaimana Ibu bisa menjelaskan ya, dalam konteks ini ya penetapan harga untuk karya seni itu bagaimana mengkapitalisasi atau mengkuantifikasi kreativitas. Karena Ibu kan juga menemukan ya beberapa temuan misalkan dilihat dari harga jual terakhir, ya kan? Nah itu, atau dilihat dari kerumitan dan sebagainya. Nah itu, apakah Ibu bisa menjelaskannya mengenai bagaimana cara mengkapitalisir kreativitas untuk menjadi satu komponen harga? Ini kaitannya dengan perceived value pricing. Silakan. Jadi memang kalau dikaitkan dengan penetapan harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan oleh konsumen, memang beberapa hal yang disebutkan di depan tadi seperti seniman itu bagaimana dia menentukan harganya berdasarkan apa, itu memang perlu ditambahkan sebagai tambahan informasi dalam temuan penelitian saya ini, Pak. Itu yang saya tanyakan. Kalau Ibu kan sudah meneliti, mestinya bisa menjelaskan lah, paling tidak secara kasar ya. Bagaimana sih cara mengkapitalisir kreativitas? Jadi kalau kreativitas atau mengkuantifikasi kreativitas jadi komponen harga. Diulangi Pak, nggak jelas ya Pak. Putus-putus Pak. Jadi bagaimana mengkapitalisir
bagaimana mengkapitalisir atau mengkuantifikasi kreativitas ya untuk menjadi sebuah komponen harga. Kan tetap pada dasarnya kan orang juga harus diyakinkan kan bahwa harga itu make sense gitu loh, fair gitu loh. Ya kan. Kalau transaksi barang seni kan tetap misalnya kan ada penjelasan gitu loh, mengapa ini harganya 5 juta, mengapa yang ini 10 juta, nah itu. Ya kan? Pak. Kalau tadi dimisalkan mengapa harganya ini 5 juta, 10 juta. Bukan. Saya cuma bertanya secara umum aja. Bagaimana ya, Ibu kan sudah meneliti, mestinya bisa menjelaskan lah. Bagaimana mengkuantifikasi kreativitas menjadi komponen harga. Jadi kalau kreativitas di sini itu terlihat dari portofolionya masing-masing seniman, Pak. Jadi seberapa sering mereka berkarya dan juga berpameran, kemudian skala pamerannya di tingkat apa, itu menentukan juga CV-nya si seniman itu, yang kemudian juga menentukan harga si senimannya. Ya berarti itu laten variabel ya, tidak bisa diukur langsung. Iya Pak, karena ada beberapa yang intangible tadi disebutkan di depan. Nggak bisa langsung terus, misalnya karya si A 1 miliar itu dihitung dari mana itu? Itu kan ada juga variabel-variabel yang lain seperti reputasinya si seniman, kemudian kedekatan emosi, juga mungkin cerita di balik karya itu gitu. Itu kan tidak bisa dikuantifisir dengan pasti, sangat-sangat subjektif, Pak. Demikian penjelasan dari saya. Oke, baik. Ya, baik. Saya kira cukup ya dari saya. Demikian Pak Ketua Sidang, kami kembalikan waktu. Terima kasih Bapak Said Sonugro. Saya izin satu pertanyaan saja, ya. Ini mewakili. Jadi begini, menurut Saudara Promovendus Yohana, apakah ini kan saya kira bukan masalah ya, disertasi sipil kan bukan sebuah investigasi jurnalistik ya, jurnalisme ya, tapi juga sebuah penelitian yang berangkat dari teori yang dipakai. Nah, simpel sederhana saja, apakah teori yang dipakai itu menguatkan atau tidak berlaku dalam konteks penelitian Ibu, atau Ibu mengajukan punya satu usulan yang bisa memperkuat teori yang sudah ada? Jadi penelitian saya itu gabungan dari beberapa teori. Ada yang menguatkan, ada yang juga menambahkan, Pak. Saya sebutkan di bawah kesimpulan itu. Jadi ada yang mengkonfirmasi bahwa memang seperti ini, misalnya untuk mekanisme harga partisipatif. Kemudian kalau untuk yang perceived value pricing itu perlu tambahan informasi bahwa untuk karya seni itu dikhususkan ditambahi dengan reputasi, tema, dan reputasi seniman itu sendiri. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Menurut saya sudah cukup ya sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu tim penguji. Ya, terima kasih untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Mohon maaf, Pak Budi masih mute, Bapak. Oke,
Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Ya. Saudara Promovendus Yohana Ari Ratnaning Tias, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Ya, selamat kepada saudara Yohana. Terima kasih. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada Doktor Baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Ya, Saudara Dr. Yohana Ari atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, kami serahkan ijazah kepada saudara. Terima kasih Pak Budi. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Baik, terima kasih kepada para hadirin dari Institut Seni Indonesia maupun teman-teman Bu Yohana, mahasiswa S3 ya, yang masih berjuang untuk menyelesaikan disertasinya, maupun para alumni dari MD ya, yang sudah berkarya di tempatnya masing-masing. Pertama kali saya akan mengucapkan selamat kepada Dr. Yohana. Oke, jadi mungkin ini saya orang kedua yang menyebut Anda Dr. Yohana. Oke, yang pertama tadi Pak Budi, sudah belum ya? Selamat Dr. Yohana, perjalanan Anda masih panjang karena penulisan disertasi Anda panjang, maka tanggung jawab Anda semakin besar. Ya, bahwa proses yang panjang ini harus setara dengan kontribusi Anda. Ya, entah itu di bidang praktik ataupun di bidang pengembangan ilmu ataupun pengajaran, terutama yang terkait dengan pengelolaan seniman dan karya seni dan proses berkesenian. Jadi saya menunggu kontribusi Anda selanjutnya setelah Anda kembali full time, ya, penuh waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan Tridharma di Institut Seni Indonesia Yogyakarta maupun di tempat lain yang sesuai dengan bidang keahlian Anda. Saya kira cukup apa yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Silakan Bapak Ketua Sidang. Ya. Terima kasih sangat Pak Pur. Ketua tim penguji menutup ujian terbuka program doktor. Oke, sebelum ujian terbuka ditutup, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada tim penguji yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperkuat kredibilitas Saudara Dr. Yohana Ari Tias. Yang kedua, mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Semoga ini membawa keberkahan. Selanjutnya, saya beritahukan bahwa Saudara Dr. Yohana Ari Tias adalah dokter ke-5014 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada dan ke-299 yang lulus ujian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso Embus, kami persilakan. Terima kasih kepada Mbak Diana sebagai MC. Pertama, mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Yohana Ari Tias. Karunia yang besar bagi saudara. Dan di dalam karunia itu ada tanggung jawab yang besar pula. Tadi disampaikan juga sepakat dengan Bapak PM Purwanto PhD sebagai promotor,
bahwa ini proses yang panjang yang harus juga diimbangi dengan manfaat yang sangat besar ya bagi diri Ibu Yohana, kemudian pada keluarga dan juga lingkungan ya, lingkungan di mana Ibu berkiprah di situ. Dan yang selanjutnya adalah menjaga nama baik orang dokter, kemudian mengembangkan diri terus-menerus ya sesuai dengan derajat pendidikan sebagai seorang dokter. Saya kira cukup ya, sukses untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Putri. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak BM Purwanto MBA PhD, kami persilakan. Ya, saya mengulang ucapan saya tadi. Selamat bagi Dr. Yohana. Tambahan selamat kepada keluarga Dr. Yohana yang sudah ikut repot. Oke. Jadi yang repot tidak hanya tim promotor, ya. Keluarganya juga repot, gitu. Semua repot. Gitu. Dan tentu saja banyak pengorbanan, entah suami ataupun putra putri Ibu Yohana ataupun keluarga yang lain. Nah, secara penuh kami tim promotor tidak akan mencampuri lagi ya, kegiatan Bu Yohana. Jadi kami sudah tidak lagi secara resmi menelpon beliau, menuntut beliau untuk submit, untuk mengirimkan banyak hal yang mungkin suatu saat itu waktu itu sedang memasak lalu masakannya kosong, bisa saja terjadi itu. Nah itu tidak akan terjadi lagi. Tapi mungkin suatu saat kami masih akan mengontak, tetapi juga menakutkan sebetulnya panggilan ini, kapan publikasinya. Gitu. Jadi selamat Dr. Yohana dan kami tunggu publikasinya. Selamat bagi keluarga yang sudah mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Sangat Pak Pur. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Bayu Sutikno MSM PhD, kami persilakan. Terima kasih Mbak Riana. Saya menikmati sebagai orang ketiga yang mengucapkan profisiat Dr. Yohana, semoga makin sukses. Pesan yang kedua, ujian terbuka ini bukanlah akhir, tapi awal dari ujian untuk Dr. Yohana, termasuk ujian yang paling dekat adalah publikasi, baik yang mandiri maupun yang joint publication bersama tim promotor maupun kolega yang lain. Selamat, Dr. Yohana. Matur sangat Pak Bayu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Yulia Arisnani Widyaningsih MBA PhD, kami persilakan. Terima kasih. Selamat Dr. Yohana. Finally ya, akhirnya sampai di tahap ini, sampai juga gitu ya. Ini sama dengan Pak Bayu ya, bukan akhir tapi awal dari karya yang lebih besar lagi. Dan selamat juga untuk keluarga, tanpa dukungan suami Bu Yohana dan anak-anak yang cukup sabar ya. Sekian lama itu, sekarang Bu Yohana siap untuk balik lagi sebagai semestinya itu ya. Tadi pagi sempat saya telepon tuh katanya sebulan nggak masak ya Bu ya. Saya bilang go food is okay gitu ya. Tapi selamat. Tidak mudah untuk itu, tapi happy ending ya. Matur sangat Bu Pipin. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Sariwinahyu SMBA, kami persilakan. Selamat saya sampaikan kepada Ibu Dr. Yohana. Saya hanya bisa mengulang apa yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu tadi, Bu Pipin tadi, bahwa Anda telah berhasil mencapai gelar yang luar biasa dan ini merupakan juga keberhasilan dari keluarga Bu Yohana. Yang namanya sekolah S3 itu merupakan pengorbanan dan merupakan sekaligus teamwork dari sebuah keluarga ini tadi. Jadi selamat juga untuk keluarga Bu Yohana dan sekali lagi kami harapkan karya-karya berikutnya yang terkait dari apa yang telah Ibu lakukan saat ini. Semoga akan ada karya yang terkait ini ke depannya. Terima kasih. Bu Yuke. Selanjutnya kepada Bapak Bayu Aji Aritejo MSc MM PhD, kami persilakan.
Baik, terima kasih. Saya juga sama dengan para penguji yang lain mengucapkan selamat untuk Dr. Yohana dan keluarga. Saya kira ini adalah hari yang sangat berbahagia setelah bertahun-tahun ya saya kira menderita ya. Mudah-mudahan dari hari ini dan ke depan akan bisa berbahagia ya. Dan tentu saja juga tadi tanggung jawab sebagai seorang dokter ini perlu untuk diperhatikan ya. Ini adalah gelar yang saya kira tidak main-main dan tidak cukup banyak orang ya memiliki gelar ini ya. Jadi saya kira ada beban tanggung jawab yang juga lebih ya setelah Ibu Yohana memiliki gelar tertinggi ya di perkuliahan ya. Baik, saya kira itu ya. Selamat sekali lagi untuk Ibu dan keluarga. Ternuhun Pak Bayu Haji. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Lili Wahyudi MSI, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat Dr. Yohana. Akhirnya selesai ya. Perjuangan panjang selesai. Ya, selamat juga untuk keluarga ya, tuntas akhirnya. Setelah ini nanti tinggal pengembangan diri. Semoga sukses selalu. Ya. Bisa tidur nyenyak sekarang. Oke, terima kasih. Pak Lili, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Nurul Indarti, Civil Econom Commerce PhD. Beliau adalah tim penguji sekaligus sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UGM. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Riana. Bu Dr. Yohana Ari Ratna Ningtyas, selamat atas gelar yang dicapai. Sebuah proses penetapan gelar doktor yang tidak cepat ya Bu. Seperti halnya disertasi Ibu. Selamat juga untuk keluarga inti dan keluarga besar, juga institusi di mana Ibu nanti akan mengabdi. Gelar atau ijazah itu adalah capaian akademik tertentu, tapi manusia yang dilihat itu adalah yang bisa memberikan manfaat. Jadi tahapan selanjutnya silahkan semakin semangat Bu Yohana, Bu Dr. Yohana untuk menebarkan manfaat. Karena saya sebagai Kapordi juga, jadi di kesempatan ini secara pribadi saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Karena suka mungkin jutek ke Bu Dr. Yohana nih selama proses detik-detik terakhir sampai penentuan ujian terbuka. Juga kemudian ke Bapak Ibu penguji dan teman-teman yang ada dalam forum ini juga terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama berinteraksi. Sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selanjutnya pada Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc, kami persilakan. Kepada Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc, kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak MC ya. Oke, Bu Dr. Yohana ya. Akhirnya hari ini Anda sudah sah resmi menggunakan gelar doktor ya. Nah, saya ucapkan selamat atas prestasi keberhasilannya dan saya doakan semoga semakin besar ya kontribusi dan peran Bu Yohana di dalam lingkungan, baik lingkungan akademik di ISI maupun di lingkungan sosial ya, semakin migunani tumraping lian ya. Amin ya, kita aja. Terima kasih. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru Dr. Yohana Ari Ratna Ningtyas, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat, Selamat Bu Yu, akhirnya lulus. Sangat.